kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Satu orang pimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terlebih dahulu Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Siapa yang datang hari ini? Pia, Bu. Pia sama satu Untuk orang kita lagi. dia, Bu. Rehanil Fona, dia dulu. Maulidia, hadir Bu. Uswatun Hasanah, hadir Bu. Cut Fediola, Hadir, Bu. Munira, Hadir, Bu. Fitrianti, Hadir, Bu. Faisal, Hadir, Bu. Oke, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai dasar-dasar telekomunikasi. Ada yang tahu dasar-dasar telekomunikasi itu apa? Tidak, Bu. Dasar-dasar telekomunikasi itu sama aja ya dengan media transmisi. Nah, tujuan pembelajaran kita itu yang pertama, siswa dapat memahami pengertian dari media transmisi beserta jenis-jenisnya. Yang kedua, siswa dapat memahami klasifikasi dari media transmisi. Dan yang terakhir, siswa dapat memahami peralatan jaringan yang menggunakan kabel serta yang tidak menggunakan kabel. Oke. Nah, ada yang tahu definisi dari media transmisi itu apa? Tidak Tahu? Bu. Nggak tahu? Enggak, Bu. Oke, bakal kita jelasin definisi dari media transmisi. Media transmisi adalah jalur fisik yang menghubungkan antara sisi pengirim dan sisi penerima. Nah, berarti dari dua kata ini media transmisi itu, nah dari dua kata media transmisi kita tahu bahwa media transmisi itu adalah suatu alat atau device yang menghubungkan satu device ke device lain melalui jaringan nirkabel atau yang menggunakan kabel. Nah, berarti media transmisi adalah pengiriman data dari satu transmitter ke ke penerima receiver. Nah, faktor yang penting untuk diperhatikan adalah konfigurasi jalur transmisi data. Dia ada dua, yang pertama ada point to point dan yang kedua ada multi point. Mungkin kalian tahu pengertian dari point to point dan multi point? Ada yang tahu? Enggak jauh. Point to point yaitu menghubungkan secara khusus dua piranti yang hendak berkomunikasi. Sedangkan multi point, dia menyatakan hubungan yang memungkinkan sebuah jalur digunakan oleh banyak piranti yang berkomunikasi. Nah, Selanjutnya ada jenis-jenis transmisi. Dia ada dua. Yang pertama ada transmisi analog dan yang kedua ada transmisi digital. Nah, kalau transmisi analog ini dia sinyal analog ditransmisikan tanpa mengetahui isinya. Sedangkan transmisi digital dia sangat memperhatikan isinya. Kalau memang data informasi yang dikirimkan tidak valid, itu akan di noise. Nah, beda dengan transmisi analog yang tidak memperdulikan isi dari data informasi tersebut. Konsep dasar sistem transmisi. Nah, berarti di sini ada transmitter channel dan receiver. Misalnya, ada seseorang mengirimkan satu data informasi ke penerima. Nah, itu akan dicek dulu transmission channelnya. Kalau memang datanya valid, itu baru diterima oleh receiver. Dan sedangkan datanya tidak valid atau rusak, itu akan diperiksa oleh noise dan distortion. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari suatu transmisi data, dia juga dipengaruhi oleh kualitas sinyal. Kalau memang sinyalnya bagus, itu akan cepat diterima oleh receiver. Nah, berbeda dengan sinyalnya yang lemot, itu bakal bakal dilihat dulu di transmission channelnya. Nah, media transmisi dia juga merupakan suatu penghubung fisik antara TX transmitter dan RX receiver dalam sistem transmisi. Klasifikasi media transmisi. Di dalam transmission media, dia terdapat dua poin. Yang pertama ada guided dan yang kedua ada unguided. Nah, yang unguided ini dia tidak ada poin tertentu yang memang berhubungan dengan unguided. Berbeda dengan guided,
Guided dia ada 3 poin yang memang sangat penting. Yang pertama ada twisted pair cable, yang kedua ada coaxial cable, dan yang ketiga ada fiber optic cable. Nanti akan kita jelaskan ketiga jenis guided media ini. Namun secara umum dia media guided ini lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan unguided media, dan gangguan terhadap transmisi data tidak dapat dibandingkan dengan guided media. Nah, peralatan jaringan ada yang menggunakan kabel, ada yang tidak menggunakan kabel. Ada yang tahu contoh dari yang menggunakan kabel? Yang tidak menggunakan kabel? Ada, Bu. Coba siapa? Saya Wi-Fi, Bu. Iya betul. Ada yang tidak menggunakan kabel seperti Bluetooth, Wi-Fi, NIC wireless, dan USB. Sedangkan yang menggunakan kabel itu ada koaksial, twisted pair, UTP, STP, dan fiber optic. Nah, guided media transmisi. Yang pertama ada twisted pair, yang kedua kabel koaksial, dan yang ketiga fiber optic. Twisted pair ini dia dari fisiknya terdiri dari 2 kabel kawat tembaga yang diatur dalam suatu spiral yang terlindungi. Gulungan ini meminimkan interferensi antar kabel. Nah, sedangkan untuk penggunaannya dia juga digunakan pada sistem telepon. Nah, dipakai untuk jarak jauh dengan data 4 Mbps atau lebih. Untuk biaya penggunaannya pun murah. Nah, dari twisted pair ini dia dibagi lagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada UTP atau unshielded twisted pair. Nah, kabel ini dia merupakan 2 kawat yang tidak terlindung seperti halnya kabel telepon biasa. Nah, kabel jenis ini biasanya digunakan di perkantoran. Kelemahan kabel ini adanya interferensi dari kabel twisted pair yang berdekatan. Kelebihan dari kabel UTP ini dia murah, mudah dipasang, dan kecepatan relatif tinggi. Nah, sedangkan kekurangannya itu lebih banyak gangguan dan juga digunakan untuk jarak dekat. Di sini ada gambar, kita nggak bisa ini ya karena ada di fokus. Jadi gambarnya ini ada 4 kawat yang memang warnanya rentang tertentu dan tidak bisa dikatakan dengan standar kabel yang memang terdapat di outer jacket. Oke. Kemudian ada kabel STP atau shielded twisted pair. Nah, kabel ini dia merupakan kabel yang dibuat untuk meningkatkan kinerja 2 kawat dengan memberi lapisan pelindung mekanik untuk bisa mengurangi interferensi. Kelebihan daripada kabel STP ini, yang pertama ada performa transfer data lebih cepat dibandingkan dengan UTP, menghilangkan crosstalk dan tidak rentan terhadap gangguan. Nah, kekurangan dari STP ini dia relatif sulit untuk diinstal dan diproduksi. Biayanya pun lebih mahal dibandingkan dengan kabel UTP. Oke, kemudian ada kabel koaksial. Fisik kabel koaksial ini adalah kabel yang memiliki satu konduktor koper di tengahnya. Sebuah lapisan plastik menutupi diantaranya konduktor dan lapisan pengaman serat besi. Gambar kabel koaksial ini dia ada beberapa fungsi. Yang pertama ada outer jacket, braided copper shielding, dan copper konduktor. Karakteristik kabel koaksial ini dia sulit untuk diinstalasikan. Kabel ini juga tidak tahan terhadap serangan dari sinyal-sinyal yang memang tidak dibutuhkan di kabel koaksial tersebut. Kabel serat optik. Nah, kabel fiber optik ini dia mempunyai kemampuan mentransmisi sinyal melewati jarak yang jauh daripada kabel koaksial maupun twisted pair. Mempunyai kecepatan transfer data yang sangat baik. Sistem komunikasi serat optik ini memanfaatkan cahaya sebagai gelombang pembawa informasi yang akan dikirimkan. Selanjutnya ada kelebihan dan juga kekurangan dari fiber optik. Yang pertama, kelebihannya itu dia memiliki bidang yang luas sehingga sanggup menampung informasi besar. Tidak terpengaruh oleh medan elektris dan medan magnetis. Sedangkan kekurangannya itu sulit membuat terminal pada serat optik dan juga biaya implementasinya sangat mahal. Sampai di sini
Ada yang kurang paham? Boleh ditanyakan. Apa? Sudah jelas Bu. Jelas ya? Berarti nggak ada yang bertanya? Oh, berarti Ibu yang tanya ya? Ya Bu. Uswatun yang mana? Saya Bu. Oke. Tadi sudah Ibu jelaskan jenis-jenis dari transmisi. Ada berapa? Yang pertama ada transmisi analog dan yang kedua transmisi digital. Ya betul ya. Coba Cuk Feby, ada yang tahu? Bukan ada yang tahu, cuman tadi udah Ibu jelaskan ya. Apa itu media transmisi? 1, 2, 3. Jadi Bu, media transmisi itu adalah media pengangkat data, pengirim data dari transmitter ke receiver. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin ada yang masih kurang paham atau kurang jelas pas Ibu jelaskan tadi. Jelas ya? Nanti tugasnya akan Ibu kirimkan di grup. Kalian cari referensi yang bersangkutan dengan media transmisi. Oke? Mungkin hanya itu saja yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.